Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati. Kembali bersama di dalam renungan pagi di hari Kamis 19 Februari 2026. Kita akan mendengar firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan memulai hari baru dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yunus 3, 1 sampai 10, saya fokus di ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Amin. Kesempatan kedua, itu yang menjadi tema firman Tuhan. Bagi kita pagi ini kesempatan kedua. Jemaat Tuhan, sangat menarik mengangkat kisah Yunus sebagai tema kesempatan kedua. Seringkali kita fokus pada Yunus yang mendapat kesempatan kedua setelah keluar dari perut ikan. Namun, kita melihat sisi lain bahwa tidak hanya Yunus. Kesempatan itu juga ditawarkan kepada Niniwe, sebuah kota yang dikenal karena kekejamannya. Ayat 4-5 memperlihatkan titik balik sejarah sebuah bangsa yang ditentukan oleh respon terhadap sebuah pesan singkat. Jadi titik balik sebuah bangsa hanya karena pesan singkat yang disampaikan oleh Yunus. Pada bagian pertama kita melihat kesempatan di dalam peringatan. Yunus katakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Ia berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Peringatan adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada bangsa Niniwe. Tuhan bisa saja langsung menghancurkan Niniwe tanpa pemberitahuan. Namun ia mengirim Yunus. Kalimat 40 hari lagi adalah sebuah jeda yang singkat. Di dalam jeda itulah letak kesempatan kedua. Nah, tanpa kompromi, Yunus tidak memberikan janji-janji manis. Pesannya keras. Seringkali kesempatan kedua datang dalam bentuk teguran tajam yang menyadarkan kita bahwa jalan yang kita tempuh sedang menuju kehancuran. Lalu bagaimana? Apa respon? Kita melihat ada sebuah respon radikal. Respon radikal iman yang mengambil langkah. Jemaat yang diberkati, orang Niniwe tidak hanya percaya pada Yunus sebagai nabi yang hebat. Mereka percaya kepada Allah. Bahkan kesempatan kedua hanya akan menjadi sia-sia jika kita tidak memiliki iman untuk mengakui bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Kecepatan mereka merespon, mereka tidak menunggu hari ke-39. Yunus jelas katakan 40 hari. Tetapi orang Niniwe tidak menunggu hari ke-39. Mereka merespon dengan cepat. Mereka bertobat. Begitu pesan sampai, iman langsung bekerja. Karena apa? Karena menunda pertobatan adalah bentuk penolakan terhadap kesempatan kedua. Menunda pertobatan adalah bentuk penolakan terhadap kesempatan kedua. Jemaat yang diberkati, firman ini mengajarkan kita, kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh anugerah Tuhan. Ini pelajaran yang pertama. Sesungguhnya tidak ada orang yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu jangan menyia-nyiakan jeda. Jika saat ini mungkin saudara merasa sedang ditegur oleh keadaan atau bahkan firman Tuhan pada pagi ini, itu adalah tanda petik 40 hari Anda, 40 hari saudara, 40 hari kita. Itu adalah ruang kesempatan kedua. Pelajaran yang kedua, firman ini mengajarkan kepada kita Tuhan menginginkan hati kita.
hati, bukan hanya secara upacara ritual. Orang Niniwe tidak melakukan ritual-ritual yang rumit. Mereka cukup dengan merendahkan diri sedalam-dalamnya di hadapan Tuhan. Kesempatan kedua adalah anugerah. Niniwe tidak layak selamat, tapi Allah murah hati. Kesempatan kedua ini juga untuk saya, untuk kita bersama. Kesempatan kedua tidak diberikan karena kita baik, tetapi karena Allah itu baik. Dan respon kita menentukan apakah kesempatan itu membuahkan keselamatan atau sekedar menjadi penyesalan. Jemaat yang diberkati, mari respon dengan cepat, respon dengan sangat radikal. Kesempatan kedua sedang diberikan saat ini juga untuk saya dan kita bersama. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap Yunus yang Engkau kirim dalam hidup kami, baik itu melalui teguran sahabat, keluarga, atau mungkin melalui peristiwa hidup, atau secara khusus firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami agar kembali ke jalan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk memiliki hati seperti orang Niniwe. Berikan kami keberanian untuk melepaskan kesombongan kami, memakai kain kabung kami dengan segala kerendahan hati, berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, memasuki masa-masa lain pada saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh memakai waktu ini untuk menikmati pertobatan kami di dalam Tuhan, ketika kesempatan kedua Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini segala aktivitas kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang bekerja memberkati setiap yang kami pikirkan dan kami kerjakan. Engkau membuatnya berhasil. Berkati seluruh anak-anak kami Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan usia indah, umur yang panjang. Seiring dengan umur yang panjang yang Tuhan sudah berikan, berikanlah kesehatan yang cukup dan hati yang terus bergelori memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami membawa jemaat-Mu terus yang dalam proses pemulihan, yang dalam keadaan sakit. Tuhan berkatilah mereka. Hamba bawa padamu Tuhan, untuk Inang Hinsa Boru Tambunan, untuk Ibu Elisi Hombing, untuk Amang Markus Siahaan, untuk Amang Nyonya Huta Pea Boru Huta Uruk, jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang dalam keadaan sakit, berkatilah mereka. Jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, secara khusus untuk ulang tahun anak kami, anakku Kenny Angel Manik. Tepat hari ini usianya 26 tahun. Bertambah usianya, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan. Pegang hatinya Bapa, sekalipun dia jauh dari orang tua, biarlah hatinya tetap dekat dalam Tuhan. Berkatilah pekerjaannya, masa depannya, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.